Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan Alhamdulillahirrabbilalamin merupakan puji-pujian yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Frasa ini terdapat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Fatihah ayat kedua. Ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan hal ini terdapat pada surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Sedangkan mengenai hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Walhamdulillahi tamla'ul mizana. Keutamaan dari ucapan ini sangatlah besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa ucapan Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan amal. Ini menunjukkan betapa beratnya nilai rasa syukur dalam pandangan Islam. Ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin mengandung makna bahwa segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki, mengatur, dan memelihara seluruh alam semesta beserta isinya. Ini menunjukkan keagungan dan kekuasaannya yang mutlak dalam setiap aspek kehidupan. Memahami ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin juga berarti kita mengakui keesaan Allah dalam segala hal, baik dalam rububiyah, uluhiyah, maupun asma wa sifat. Keyakinan ini menumbuhkan rasa tawakal yang kuat dalam hati, sehingga manusia tidak menggantungkan harapannya kepada selainnya. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita sebenarnya sedang menyatakan kesiapan untuk selalu bersyukur atas segala ketetapannya, baik yang menyenangkan maupun yang terasa berat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kekuasaannya yang meliputi seluruh alam semesta, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hathithan wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul 'alamin. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi berada di bawah pengaturan dan kekuasaannya yang mutlak, sehingga segala puji yang tulus hanya pantas dipersembahkan kepadanya. Memahami kata Rabb dalam ungkapan ini berarti memahami bahwa Allah adalah Sang Pencipta, Pemilik, Pengatur, dan Pemelihara segala yang ada. Dalam surah Al-Fatihah, sifat ini ditempatkan setelah nama Allah, menunjukkan bahwa segala puji yang kita panjatkan adalah karena kasih sayang dan pemeliharaannya yang terus-menerus. Ungkapan semesta atau alamin dalam frasa ini mencakup seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun di bumi, yang terlihat maupun tidak terlihat. Ini menegaskan bahwa tidak ada satupun ciptaan yang lepas dari kekuasaan Allah, sehingga segala puji atas keberlangsungan kehidupan ini pantas dipanjatkan kepadanya. Keutamaan lain dari kalimat agung ini digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang hamba yang mengucapkan, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'adhimi sultanik. Ucapan pujian tersebut membuat dua malaikat pencatat amal merasa kesulitan dan tidak tahu bagaimana cara menuliskan pahalanya yang begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, agar ucapan itu ditulis sebagaimana adanya, dan dialah yang akan langsung memberikan balasannya di hari kiamat kelak. Keutamaan ini juga tercermin dalam bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka beberapa surah penting dalam Al-Quran dengan kalimat pujian ini. Selain surat Al-Fatihah, ucapan Alhamdulillah juga menjadi pembuka dalam surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Saba, dan surah Fathir. Hal ini menandakan bahwa segala bentuk penciptaan, perlindungan, dan petunjuk yang diturunkan kepada manusia senantiasa diawali dengan pujian yang mendalam kepadanya. Selain itu, keutamaan dari ucapan syukur ini juga sangat erat kaitannya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah nikmat bagi hambanya yang pandai memujinya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Ayat ini memberikan jaminan yang pasti bahwa setiap kali lisan dan hati kita basah dengan pujian Alhamdulillah atas karunia-Nya, maka Allah akan senantiasa melipat gandakan nikmat tersebut dengan cara-cara yang berkah dan tidak terduga. Selain itu, keutamaan dari ucapan syukur ini juga sangat erat kaitannya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah nikmat bagi hambanya yang pandai memujinya.
Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ayat ini memberikan jaminan yang pasti bahwa setiap kali lisan dan hati kita basah dengan pujian Alhamdulillah atas karunia-Nya, maka Allah akan senantiasa melipat gandakan nikmat tersebut dengan cara-cara yang berkah dan tidak terduga. Sebagai bagian akhir dari pembahasan mengenai kalimat mulia ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa ucapan Alhamdulillah juga menjadi zikir penutup bagi para penghuni surga kelak. Hal ini sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamina. Ayat tersebut menggambarkan bahwa setelah para penghuni surga menikmati segala keindahan dan kedamaian di dalamnya, ungkapan terakhir yang mereka ucapkan sebagai bentuk puncak kebahagiaan dan kesyukuran adalah Alhamdulillahi rabbil alamin. Hal ini menunjukkan bahwa memuji Allah adalah ibadah yang abadi dan membawa kedamaian yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai penyempurna dari seluruh rangkaian pembahasan ini, mari kita senantiasa membiasakan diri untuk menjadikan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai hiasan lisan dalam setiap embusan napas kita. Pujian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya akan mendatangkan ketenangan di dalam hati, melainkan juga menjadi sebab utama turunnya keberkahan yang berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati dan lisan kita agar termasuk ke dalam golongan hambanya yang mukhlis dan pandai bersyukur hingga akhir hayat kita nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.